Sebagai bentuk keseriusan dalam menata kota, pemerintah Kota Serang mengambil langkah tegas dengan membenahi kawasan sekitar Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Penataan ini dilakukan bekerja sama dengan PT KAI Daop 1 melalui pembongkaran kios-kios liar yang berdiri di sempadan rel kereta api. Meskipun sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik kios, kebijakan ini tetap dijalankan demi mendukung arahan Gubernur Banten dalam menciptakan ruang terbuka hijau yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Di balik kehidupan kota yang terus bergerak, selalu ada pertarungan ruang antara kepentingan umum dan kebutuhan rakyat kecil. Salah satu contohnya adalah keberadaan pedagang kaki lima yang setiap harinya mengandalkan trotoar, pinggir jalan, bahkan area stadion sebagai tempat mencari nafkah. Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menegaskan pentingnya menjaga keteraturan ruang publik. Perda ini secara jelas melarang kegiatan berdagang di tempat yang bukan peruntukan, seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya, karena dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini tidaklah mudah. Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah seringkali menuai resistensi para pedagang merasa kehilangan akses ekonomi dan sebagian besar dari mereka kembali lagi ke lokasi yang lama. Seperti yang terjadi di beberapa pasar besar di Kota Serang, masih yang sudah beberapa kali dikerjakan, namun hingga kini masih diwarnai kembali para pengendara karena berbagai faktor. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 seharusnya menjadi dasar kuat dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Tapi, mengapa para pedagang masih terus kembali setelah ditertibkan? Di video ini kami akan membahas implementasi kebijakan tersebut melalui teori Van Meter dan Van Ford untuk melihat bagaimana letak celahnya antara aturan dan realitas di lapangan. Berdasarkan Bab 3 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL melalui pendataan, pendaftaran, penempatan, penetapan lokasi, hingga peremajaan lokasi PKL. Tujuan dari peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL sesuai dengan peruntukannya, mengembangkan kemampuan PKL agar menjadi usaha mikro yang mandiri, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman. Maka kebijakan ini termasuk dalam kategori distributive policy, karena bertujuan untuk mendistribusikan ruang usaha yang lebih tertib dan terorganisir untuk PKL. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan sejumlah masalah baru di lapangan. Pedagang yang awalnya berjualan di sekitar luar stadion, seperti di trotoar atau area parkir terbuka, dipindahkan ke dalam area stadion. Untuk masuk ke area tersebut, pembeli harus membayar biaya parkir, sehingga banyak masyarakat yang enggan masuk. Akibatnya, para pedagang mengalami penurunan pembeli dan penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Secara objektif, kami menemukan bahwa relokasi ke area dalam stadion memang kurang menyediakan akses yang cukup bagi pedagang maupun konsumen.
tidak ada insentif menarik untuk mendorong konsumen masuk, dan belum tersedia fasilitas penunjang seperti papan promosi, rambu informasi, atau integrasi transportasi yang baik. Dari hasil pengamatan juga muncul kekhawatiran bahwa kebijakan relokasi ini akan bersifat sementara saja. Kemungkinan besar para PKL akan kembali berdagang di tempat lama, seperti yang pernah terjadi di Pasarau. Saat itu relokasi dilakukan, namun tidak berkelanjutan karena kurang pengawasan dan tidak adanya alternatif lokasi yang benar-benar strategis untuk para pedagang. Secara subjektif, kami melihat bahwa banyak pedagang merasa tidak dilibatkan secara utuh dalam proses relokasi. Kebijakan ini terasa seperti pemaksaan, bukan pemberdayaan. Mereka merasa dikorbankan demi ketertiban tanpa jaminan peningkatan kesejahteraan. Kita udah ngehilangin 3 karyawan gara-gara relokasi. Ya kan di depan itu nggak ada warung, otomatis kelihatannya nggak ada warung, apalagi malam gelap kan. Ada warung berarti di dalam ini gitu, tanya-tanya. Steril, karena banyak pejabat di sini sterilkan dulu, steril. Harus digowo, kalau enggak ya berarti kita sendiri, kalau dikeluarkan tidak boleh bercabang. Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini, kami menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 variabel utama serta beberapa solusi yang dapat kami sampaikan berdasarkan setiap variabel tersebut. Standar dan tujuan. Pemerintah Kota Serang perlu memperjelas indikator keberhasilan relokasi. Tidak hanya memindahkan pedagang secara fisik, tetapi juga memastikan ada peningkatan penghasilan dan kenyamanan dalam berdagang. Indikator yang kedua yaitu sumber daya. Pemerintah perlu memberikan subsidi atau insentif seperti promosi gratis, akses listrik dan air bersih, serta ruang usaha gratis selama masa transisi relokasi. Ini akan meringankan beban pedagang dan menarik minat pembeli. Pada karakteristik organisasi pelaksana kebijakan itu perlu diberi pelatihan komunikasi publik, pendekatan yang humanis agar tidak hanya fokus menertibkan tetapi juga memberdayakan. Pada komunikasi antar organisasi, diperlukan koordinasi antar OPD seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan untuk membuat shelter lebih nyaman dan mudah diakses, misalnya dengan membuka jalur pejalan kaki atau menggratiskan parkir selama jam operasional PKL. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah perlu memahami bahwa karakter konsumen Serang sangat sensitif terhadap akses dan biaya tambahan. Maka, kebijakan relokasi seharusnya juga memperhatikan pola kebiasaan belanja dari masyarakat lokal. Disposisi atau sikap pelaksana. Sikap para pelaksana di lapangan harus mencerminkan semangat pelayanan, bukan penertiban semata. Evaluasi kinerja rutin dan pelibatan PKL dalam forum-forum dialog bisa menjadi cara untuk membangun kepercayaan. Kebijakan relokasi PKL di Stadion Kota Serang sebenarnya memiliki tujuan ideal, yaitu menata kota dan memberdayakan PKL sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2014. Namun, implementasinya belum berjalan efektif. Kelompok sasaran, yaitu para pedagang, merasa dirugikan karena lokasi baru justru menurunkan omset akibat akses yang terbatas dan berbayar. Minimnya pelibatan PKL, lemahnya koordinasi, serta pengaruh lingkungan seperti kebiasaan konsumen dan tekanan ekonomi membuat kebijakan ini berpotensi tidak berkelanjutan. Seperti kasus relokasi di beberapa daerah lainnya, para pedagang bisa saja kembali ke lokasi semula. Artinya, tanpa perbaikan menyeluruh, kebijakan ini belum ideal dalam implementasi maupun hasilnya. Yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.